Oke, selamat malam semuanya untuk para viewers yang sudah setia. Selamat malam kami ucapkan dan selamat datang kembali kepada acara podcast Cosmic BPK Penabur, di mana sudah beberapa waktu kita tidak bertemu dan setelah libur Natal dan Tahun Baru ini kita bertemu lagi di kesempatan malam hari ini. Dan seperti biasa untuk Cosmic Podcast BPK Penabur, kami selalu menghadirkan narasumber yang luar biasa yang mempunyai cerita di balik kesuksesan mereka, dan tentu saja cerita ini akan menginspirasi kita semua dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Baik, narasumber yang ada pada malam hari ini sudah berada di depan saya, dan saya sangat berbahagia sekali pada malam hari ini karena biasanya Cosmic itu menghadirkan narasumber biasanya cowok. Puji Tuhan hari ini, malam hari ini kita menghadirkan narasumber yang cantik sekali. Sudah ada di depan saya dan saya sedikit grogi sebenarnya. Sudah bersama dengan kita Ibu May. Saya panggilnya May saja supaya lebih akrab. No Ibu, Pak. No Ibu, tidak boleh pakai nama Ibu. saja, Pak. Baik. Loh, Bapak. May. Oh iya, jangan panggil Bapak. Panggil saja Dek. Oke, silakan May, boleh memperkenalkan diri? Siapa Guru? Nah, kan sudah saya beri pesan loh, jangan dipanggil Pak. siap Mister. Oke, silakan. Oke, semangat pagi semuanya. Biasa pagi biar semangatnya kayak pas bangun tidur gitu di pagi Betul. hari gitu ya. Yes. Semangat pagi, saya Maylisa Suganda, alumni SMAK BPK Penabur Cirebon tahun 2004. 2004, baik. Kita akan mencari tahu lebih banyak lagi siapa sih narasumber yang kita undang. Tidak mungkin dari kalangan orang-orang biasa. Kita akan mencari tahu lebih dalam lagi tentang May ini. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, Luar baik. biasa. Keluarga? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa juga. Oke. Semua nonton ya, sudah dipeseni kan? Oh, udah siap. Semua nonton untuk acara Cosmic ini. Oke, bisa diceritakan dulu beberapa hal mungkin tentang keluarga dan juga pekerjaan yang dijalani? Ya. Jadi diawali dengan nama, ya, sebuah nama. Jadi nama saya Maylisa Suganda karena lahir bulan Mei hari Selasa. Jadi Mister boleh memanggil saya dengan Mei saja. Ya. Jangan lupa ulang tahunnya tanggal 26 Mei, Mister. 26 Mei, oke. 26 Mei. Ya, akan tidak saya ingat ya. Bagus. Jadi saya asli orang Cirebon, lulusan SMP juga dari SMP BPK Penabur, terus lanjut ke SMA BPK Penabur tadi ya tahun 2004 lulusnya. Kebetulan sekarang sudah berumah tangga dengan anak 1 dan suami juga 1 ya. Yang kebetulan lulusan BPK juga suaminya. Jadi ini bisa dikorek ini nanti berarti ya. Iya, tentang kisah cintanya ini. Saya, suami, saudara-saudara saya, saudara-saudara suami, kita lulusan BPK rata-rata ya. Jadi kalau acara keluarga tuh macam kayak reunian sekolah. Jadi ya, macam kayak reunian sekolah gitu loh. Bahkan sepupu saya sekelas sama saya, adik ipar saya juga sekelas sama saya waktu SMA gitu. Begitu. Jadi, ya. Seru banget deh ya BPK. Cerita tentang sekolahnya ditahan dulu. Siap. Kita akan bercerita tentang sekolah nanti di segmen yang selanjutnya. Tetapi yang sudah pasti menarik di sini adalah May ini adalah seseorang yang sukses, ya. Oke, karena orang sukses sudah pasti sibuk ya. Ya. Atau biasa-biasa aja. Ya, selagi cerdas mengatur waktu, kan masih sempet. Kok saya sering main kesini gitu. Sering kesini. Oke, nah sekarang kita mau berbicara tentang kesuksesan dari May ini sendiri. Ya. Sukses itu kan pasti juga tidak datang tiba-tiba langsung sukses begitu ya. Nah, bisa nggak diceritakan suksesnya itu bagaimana sih dulu awalnya, perjuangannya bagaimana sampai sekarang bisa menjadi sukses seperti sekarang ini? Ya. Silahkan.
Nah jadi kebetulan selesai SMA ada kejadian yang nggak enak banget ya. Dulu tuh selalu kayak aduh nyesel gitu loh, nyesel banget gitu. Kok kenapa saya terakhir seperti ini, jalan hidup saya kok kayak gini, kok nasib saya kayak gini banget ya gitu loh. Karena kebetulan kan saya adalah anak paling besar dari 3 bersaudara. Saya sama adik saya bedanya 9 tahun sama 8 tahun. Wow, gitu. lumayan Jadi jauh ya. jauh banget Yes. dan semuanya perempuan. Pada saat saya lulus SMA, kebetulan usaha orang tua lagi bangkrut gitu. Tapi tetap maksa saya pengen banget kuliah karena teman-teman saya dulu angkatan saya tuh hampir 90% kuliah. Terus saudara saya juga semua pokoknya kalau lulus SMA itu kuliah. Mindsetnya gitu begitu Mindsetnya ya, Yes. maksudnya supaya nanti jadi orang sukses ya harus kuliah gitu loh di tempat kuliahnya yang bagus gitu loh. Yeah. Maka walaupun kondisi orang tua saya pada saat itu lagi nggak bagus, tetap maksa kuliah sampai akhirnya ya tetap ikut tes gitu waktu itu di salah satu sekolah public PTN? relation, bukan PTN, swasta ya, gitu okay. ya terbaik lah saat itu di Jakarta. Maksa ikut tes gitu loh, bolak-balik udah interview dan akhirnya diterima. Yes. Kondisi saat itu gitu ya masih ada, maksudnya orang tua mesti datang ke kampus untuk final tahap akhir gitu loh, dimana interview dengan orang tua dan harus langsung bayar dalam jumlah waktu itu bukan rupiah tapi udah pound sterling gitu loh karena swasta kan. Dan pada saat terakhir habis interview dengan orang tua ke Jakarta, pulang dari Jakarta ke Cirebon mengalami kecelakaan yang lumayan pokoknya lumayan banget sampai mobil nih nabrak, tapi nabrak mobil jenazah yang sama mobil keluarganya. Kantor polisi juga gitu loh semalaman sampai ada saudara yang ngejemput ngejamin gitu loh. Di situ saat itu saya langsung mikir ya, maksudnya Tuhan kayaknya apa ya rencanamu tuh apa gitu loh buat saya gitu loh. Maksudnya saya ini udah maksa banget gitu ya, berjuang banget gitu pengen supaya bisa kuliah gitu walaupun mungkin orang tua waktu itu punya dana gitu loh, hasil mungkin minjem ke keluarga gitu ya. Tapi kok maksudnya dikasih begini juga gitu loh, mau Tuhan tuh apa gitu loh. Terus sempat nyalahin Tuhan, nyalahin orang tua pasti gitu loh. Dan akhirnya di situ saya sadar kayaknya ini deh, maksudnya kalau misalkan saya tetap maksa mau kuliah gitu, saya nggak tega sama orang tua saya, dan saya nggak tega ngelihat adik-adik saya yang masih kecil karena kan usianya beda jauh. Gimana nasib dia gitu loh besok-besok nanti sekolahnya seperti apa. Jadi setelah kejadian itu saya langsung memutuskan untuk saya udah nggak jadi kuliah, uang kuliah yang emang udah ada nih hasil pinjam ya udah buat dibayarin ngegantiin kecelakaan itu, saya bilang gitu. Terus waktu itu jadi kesadarkan, oh saya maksudnya udah bagus ya, maksudnya di sekolah sampai selesai dibiayain sampai SMA. Terus masa saya masih mau minta uang jajan di saat kondisi orang tua lagi susah. Akhirnya waktu itu terbesit ya, pengen cepet cari kerja yang langsung menghasilkan. Kerja apa ya? Kebetulan saya punya basic model, pernah sekolah model gitu ya sebelumnya. Maksudnya ada gitu loh, nerima job model juga, catwalk, pemotretan gitu. Ya udah saya langsung kepikiran cuman ini nih keterampilan yang saya punya. Kayak gitu. Udah ya udah ini yang dikerjain gitu loh, dan coba nih di Cirebon masuk. Ya Cirebon kan masih termasuk kategori kota kecil ya, jadi jobnya tuh ya sebulan paling cuma ada 2 kali gitu loh, nggak banyak. Ya kan nggak cukup kan, maksudnya buat beli pulsa, buat jajan gitu sehari-hari nggak cukup. Akhirnya kelihat-kelihat lagi gitu ya peluang yang ada gitu dikerjain saat itu, jadi SPG, Sales Promotion Girl. Yes. Walau gitu ya, maksudnya masih jarang, maksudnya masih mungkin rada gimana gitu ya saat itu ya. Tapi ya tahu gitu di sini duitnya langsung gitu loh. Ya udah ngejabanin jadi SPG kurang lebih selama 2 tahun. It was the best option mungkin ya pada waktu itu. Pilihan terbaiknya hanya itu gitu. Cari duit mau maksudnya dengan keterampilan yang dipunya dan duitnya tuh ada gitu loh, kelihatan. Yang minimal saya bisa hidup mandiri sejak usia 18 tahun dan bisa kasih uang jajan ke adik-adik juga. Luar biasa. Itu sudah
dibilang sukses belum kalau seperti itu? Belum lah. Belum ya? Itu Belum masih lah. di tahap dasar. Karena kan SPG gitu ya, tahu ya. Maksudnya tahun ini banyak job gitu loh. Tapi dengan bertambahnya usia, penampilan udah nggak kayak dulu. Yang muda-muda tuh lebih yang muda-muda itu lebih yang apa namanya lebih maju menjual gitu begitu loh ke mungkin ya. depan. Jadi kan yang tua-tua kan akhirnya kan tersisih. Sampai sempet ya, karena tipe yang ya udah deh sekalinya nyemplung ya udah gitu loh, all out aja. Sampai pernah jadi umbrella girl. Wow. Di lapangan golf. Oh, kirain di GP. Iya, GP Cirebon ya kan dari golf dulu dong, yang keren dulu dong, Mister. Oke. Jadi umbrella girl di golf ya, sampai jadi ya itu ya di GP-nya Cirebon. Umbrella girl di GP-nya Cirebon waktu itu di Sumber. Oh. Dulu kan Sumber belum kayak iya. sekarang kan, masih banyak ya kosong-kosong gitu loh jalannya. Jadi suka ada balapan motor kan, bahasa Cirebonnya gitu kan. Yeah. Balap-balapan motor gitu. Betul. Kan. Kayak gitu. Oke, jadi dari lowest point ya, dari titik yang terendah, bahkan ketika terjadi kecelakaan dan lain sebagainya, itu yang akhirnya mengubah mindset dan lain sebagainya. Saya tidak kuliah karena saya kasihan dengan adik-adik saya dan saya harus bisa menghasilkan uang dari situ ya. Oke, lalu next akhirnya karena ketekunan menjadi seorang sales promotion girl gitu loh selalu. Jadi kan ada tahapannya ya. Oh, biasa SPG lapangan, sempat jadi SPG rokok lapangan juga tuh di kontrak kerja sekitar setahun, tapi saya cuma sanggup 2 bulan gitu ya. Karena kan di lapangan sampai belusukan gitu, sampai ke kantor-kantor gitu, sampai ke kabupaten, sampai ke pasar-pasar gitu loh. Saya rasa 2-3 bulan lah udah cukup gitu ya di luar. Saya mulai mengambil job SPG yang di kerenan dikit gitu loh, naik kelas ya, walaupun SPG naik kelas di mall, di dalam mall gitu loh. Dan areanya juga bidangnya juga yang dipromosiin ya udah naik kelas nih, dari mulai mobil, kalau ada mobil sudah terbaru. Bukan ini ya, rokok. Ya bukan rokok, bukan waktu itu dari kuota belum ada kuota lah, pulsa gitu loh dari ya gitulah merek-merek itu. Terus akhirnya naik kelas di mall, akhirnya jadi SPG, yaitu ya pameran mobil gitu, rumah, properti. Nah ini dia titik baliknya ya, akhirnya sering banget jadi SPG properti. Sampai akhirnya dari yang mulai cuman bagi-bagiin brosur doang gitu ya, tapi kalau misalkan ada marketingnya ngejelasin, saya ngedengerin gitu loh. Dah sewaktu-waktu nih ya, marketingnya kan kalau misalkan istirahat kayak gitu kan dia makan gitu keluar, tetap dong ada yang lihat-lihat gitu di booth propertinya. Saya tuh bisa ngejelasin gitu loh, bisa ngejelasin. Jadi ala-ala SPG naik kelas jadi marketing kan nggak tahu kan, si konsumen kan yang nanya-nanya nggak tahu kan. Iya, betul sekali. Akhirnya saya jadi kebiasa gitu ya mempresentasikan si propertinya, si bos nih ngeliat gitu, oh ini SPG nih bisa jual properti. Dan waktu itu saya jadi ditawarin, lu ya udah kerja aja katanya di kantor. Ya dasar masih bocah ya, masih yang polos ya. Nanti kalau kerja di kantor berarti gajinya jadi UMR dong. Enak SPG harian. Nggak mau, saya mau jadi SPG-nya aja gitu ya. Nggak mau. Gak mau. Jadi melewatkan kesempatan itu. Iya. Padahal kesempatan naik kelas loh. SPG itu kan dibayarnya per jam. Oh, I see. SPG dibayarnya per jam di saat tahun 2000 berapa ya? Berarti 2005. 2005 itu sehari itu saya bisa dapat duit 200 sampai 300 ribu. Dalam sebulan kalau jobnya penuh berarti bisa dapat gede banget kan. Di atas 6 juta gitu loh. Sorry, gede banget itu seberapa? Karena saya jelek kalau matematika saya itu. Matematika ya, Mister kan guru bahasa Inggris. Saya juga nggak jago-jago banget. Di duit saya jago ngitungnya Mister. Nah, duit. Itu. Jadi sehari itu bayaran bisa 200 sampai 300 ribu. Sehari? Sehari dengan 6 sampai 7 jam, 8 jam kerja. Oke. 6 sampai 8 jam kerja. Kalikan 30 katakan ya. Ya, 30. Kan lumayan banget kan duitnya kan. Tahun 2005? Iya, bukan lumayan, besar itu. 2005, iya gede banget. Saya sampai bisa ganti gadget duit sendiri. Sampai kalau, ya begitulah. Orang sukses itu kan dilihat dari materi biasanya ya. Iya. Kita tidak menutup mata. Iya. Kesuksesan orang akan dilihat dari materi. Bisa ganti gadget, bisa ganti rumah ya nggak sih?
Beli rumah. Beli rumah, beli mobil, beli rumah. Yang lebih sukses lagi mungkin nambah mobil, ganti mobil dan lain sebagainya. Punya investasi, punya properti baru. Gitu. Mobil ada berapa di rumah? Mobil, kalau mobil-mobilan banyak banget, Mister, setembok. Oke, tadi sampai ke bisnis properti, akhirnya kerja akhirnya ya. Akhirnya kerja. Maksudnya dibukakan lagi mindsetnya oleh atasan saya. Maksudnya ini ada jenjang karir nih, ada jenjang karirnya lebih bagus kalau misalkan kerja. Terus akhirnya saya waktu itu memutuskan untuk ya udah gitu loh, maksudnya coba. Ya udahlah, coba aja deh dulu. Kalau misalkan nanti maksudnya kalau misalkan nanti nggak cocok apa nggak suka, ya udah balik lagi jadi SPG yang duitnya lebih gede. Nggak mikir kalau jadi downgrade gitu ya. Nggak mikir. Ya udah coba gitu loh. Akhirnya ada penjualan, ada transaksi gitu loh. Terus orang-orang mulai memandang, oh Mei sekarang di properti ya gitu loh, kayak yang di properti, apalagi kan waktu itu kategorinya itu masih menjadi maksudnya properti terbesar se-Cirebon kan, masuk area Jawa Barat terbesar gitu loh. Oh keren ya di properti, jual rumah MM-an gitu. Sempet kepikiran mau jadi Venitarus enggak waktu itu? Mungkin bisa sesukses itu ya. Asal setelah jadi masuk di bisnis properti terus nggak masuk ke ranah yang lain, itu kan terus jadi host ya. Enggak, dulu cupu, Mister. Jadi jangan lihat aku tuh kayak jago ngomong gitu loh. Kayak sekarang enggak gitu loh. Dulu tuh maksudnya ya taunya kalau misalkan pinter ngomong ya sama yang customer aja gitu loh di depan. Mana bisa lah ngomong kayak ke khalayak ramai gitu sampai ke 100 orang, 1000 orang tuh enggak gitu loh. Saya juga nggak pinter kok kalau ngomong. Sebenarnya biasa-biasa aja sebenarnya. Tapi profesi apa? Jadi profesi ya sebenarnya ganti-ganti juga. Profesi jadi guru tapi nggak pintar ngomong, nggak mungkin. So bertahan berapa tahun di propertinya? 5 tahun. 5 tahun. Iya, 5 tahun. 5 tahun akhirnya kerja gitu ya. 5 tahun sampai akhirnya bertemu dengan sebuah peluang bisnis, kenalan sama orang nggak sengaja di sebuah tempat wisata gitu ya, kenalan nggak sengaja, akhirnya dari situ jadi berteman gitu loh. Terus ngajakin untuk udah nih bisnis nih gitu loh, karena kan ngelihat, jadi langsung terinspirasi gitu loh sama orang yang ngajakin. Kok enak ya, kok kebetulan sama-sama nih seumuran tapi hidup dia tuh udah sukses gitu loh, udah enak. Jadi padahal 5 tahun ya kalau tidak salah tadi disebutkan. Iya, kerja 5 tahun. Enggak apa ya istilahnya, kalau orang Jawa itu eman-eman gitu. Meninggalkan pekerjaan yang sudah 5 tahun dibangun begitu. Iya, ya waktu itu cuman mikirnya kayak gini sih. Kalau misalkan saya tetap jadi karyawan, ya oke, punya penghasilan, cuman ya segitu-gitu aja. Dan jalan satu-satunya untuk mencapai sukses gitu di usia muda, yaitu dengan cara berbisnis. Itu kepikirannya cuman di situ sih dasarannya. Kecuali kalau militer ya, 5 tahun mungkin udah bisa jadi kolonel. Oke, so mulai bisnis. Mulai bisnis waktu itu, jadi memutuskan untuk resign lebih dini gitu dari tempat kerja. Dan tahun 2010 itu dimulai perjalanan bisnisnya. Sampai dengan hari ini sudah masuk tahun ke-11. Udah 2021 kan ini kita? Sepertinya saya juga lupa. Iya. 2021 ya, baru saja, baru berapa hari loh. Happy New Year, Mister. Oh iya, Happy New Year ya, kita lupa mengucapkan. Happy New Year. Oke, dari bisnis. Yes. Kita nggak mau tutup mata. Sukses dari bisnis kan, apa saja yang didapat nih? Oke, jadi dari bisnis yang awal-awal itu, jadi waktu itu karena banyak gitu ya si orang dari keluarga sendiri gitu ya yang menentang gitu ya, kan udah kerja enak kok kenapa keluar, kenapa kok resign gitu loh. Kalau bisnis kan maksudnya nggak tahu nih nanti dapat penghasilannya berapa, belum tentu. Tidak tentu. Jadi kayak gajian lagi belum tentu, dapat lagi kayak pendapatannya tidak menentu. Iya, pendapatannya nggak menentu gitu. Lagian juga kan maksudnya kan modalan kan nggak ada gitu kan. Soalnya kan orang kan kalau bisnis kan harus pakai modal, ini kan maksudnya nggak ada gitu. Nah jadi waktu itu saya tipe orang yang pokoknya jangan banyak omong gitu ya, banyakin aja kerja keras, fokus gitu ya, supaya hasilnya itu ya kelihatan lebih cepat. Sampai akhirnya 9 bulan gitu yang ngerjain bisnisnya, akhirnya bisa kebeli mobil pakai duit sendiri, hasil bisnis sendiri. 9 bulan bisa beli mobil. Dalam 9 bulan.
bisa kebeli mobil yang sebelumnya gitu ya waktu kerja nih belum kebeli gitu loh 9 bulan ya? Iya. 9 bulan loh pemirsa. Kalau istri saya 9 bulan ya baru mengandung ya. Iya ya, kok bisa sama persis gitu ya? Apakah itu menjadi sumber sebuah itu rahasianya Tuhan. Ya, rahasia Tuhan. Iya, betul. Oke. 9 bulan akhirnya kebeli mobil dan di situ kan ya itulah pembuktian gitu. Oh iya ya benar gitu loh bisnisnya nyata hasilnya. Otomatis ya? Otomatis, nggak usah pakai bla-bla ngomong lagi gitu. Kelihatan ya udah deh makin difokusin, makin ditekunin. Oke, luar biasa ceritanya. Tapi nggak mungkin kan sukses didapat tanpa hambatan. Iya betul banget sih. Tapi tadi sudah diceritakan ya, keluarga sempat tidak mendukung. Iya. Suami? Sama aja. Tidak mendukung? Sama ya. Tapi sekarang menikmati hasilnya juga? Loh begitu udah kelihatan gitu ya penghasilannya dari bisnis udah kelihatan bukti langsung nyatanya itu semua orang yang nggak ngedukung tuh ya langsung jadi ngedukung gitu loh, nggak usah ada pernyataan apa-apa lagi dan nggak usah ditanya jadi ngedukung nggak usah tanyain gitu. Sudah pasti mendukung ya? Udah pasti mendukung dan maksudnya saya punya prinsip gitu loh, maksudnya suksesnya saya itu harus yang pertama adalah untuk kebahagiaan orang-orang yang saya cintai gitu. Ya itu sih jadi dari situ ya itu adalah bukti langsung gitu ya yang tidak butuh pendapat orang gitu tapi seperti itu. Suksesnya saya itu untuk orang-orang yang saya cintai. Yes. Mei 2021. Kita akan kembali lagi tapi kita akan break sejenak karena kami juga butuh minum. Oke. Oke, kami kembali lagi pada Cosmic Podcast BPK Penabur. Dan kita akan membicarakan lebih banyak lagi karena kita belum ke puncaknya ya, belum ke klimaksnya. Sukses tadi sudah kita bicarakan beberapa hal bahwa dalam kurun waktu 9 bulan sudah bisa beli mobil sendiri, luar biasa. Contoh yang baik. Oke, nah kita akan menuju ke puncaknya, tetapi saya akan mengizinkan Mei ini untuk menceritakan sendiri bagaimana perjalanannya sampai ke puncak. Asik. Tadi jadi dari tahun 2010 akhirnya memutuskan untuk jalanin bisnis gitu ya, menjadi seorang beauty entrepreneur dan konsisten terus menerus gitu ya dikerjain. Namanya juga kalau orang bisnis itu kan ya bisnis gitu ya. Jadi ya mungkin bulan ini oke, bulan depannya kurang sedikit gitu. Bulan berikutnya lagi rada turun lagi, tapi bulan berikutnya bisa naik lagi gitu ya. Intinya selama 10 tahun ini nggak pernah berpaling ngerjain yang lain, jadi masih fokus di bisnis ini, terus masih ngerjain ya secara konsisten gitu loh, dan tetap berjuang sampai hari ini, selalu upgrade impian dan bisnis kalau dikerjain terus menerus, difokusin gitu ya, bisnisnya itu aja pasti akan mendatangkan sesuatu yang besar gitu loh, sampai puji Tuhan sampai hari ini bisa ya termasuk kategori menjadi nomor 1 di Jawa Barat. Wow. Dan dari bisnis ini akhirnya bisa impian-impian mulai dari
pengen banget gitu yang menyenangkan hati orang tua, khususnya mama gitu ya. Mama saya orang yang suka banget jalan-jalan, suka banget traveling gitu ya, yang tadinya pokoknya kalau diajak main traveling luar kota itu seneng gitu, atau nggak kita di Cirebon mau ke daerah yang gunung Ciremai gitu aja tuh udah seneng gitu loh. Cuman lewat bisnis ini saya bisa mengajak mama saya keliling dunia secara rutin sejak tahun 2015, bahkan negara pertama. Jadi saya namanya Mailisa, adik saya namanya Lady Audina, karena dia waktu lahir tuh yang Lady Di, Lady Di itu kan waktu itu lagi ngehitsnya. Jadi mama saya tuh ngefans banget gitu ya sama Lady Di, sampai akhirnya adik saya dinamain Lady. Lady Di itu kan dari Inggris, dari kota London kan. Jadi saya tahu negara impian pertama mama saya itu ke London, ke Inggris gitu loh. Dan puji Tuhan di tahun 2015 saya bisa mengajak mama saya menginjakan kaki ke London gitu loh. Dan di saat itu ada momen yang benar-benar terngiang-ngiang gitu loh sampai hari ini ya, dimana pada saat kita mau mendarat gitu ya di London, bisa udah lihat kan dari kaca gitu ya, kota London. Kaca becak. Iya, kaca becak roda 3 gitu ya. Dan mama saya waktu itu cuman meluk gitu ya. Makasih ya Mei. Thank you ya. Udah ngajakin mama gitu sampai bisa menginjakan kaki ke London. Makasih banget. Dan di situ benar-benar gitu loh. Jadi itu kayak yang oke mah gitu di dalam hati gitu ya. Saya nggak bisa ngomong gitu loh, cuma diem gitu ya. Iya, serius banget nggak bisa ngomong. Dan kayak berjanji sama diri sendiri, pokoknya sisa hidup mama harus happy. Saya harus berjuang supaya setiap tahun mama bisa keliling dunia, supaya tiap tahun saya bisa ajak mama keliling dunia. Dari situ sih sampai akhirnya 2015, 2016, 17, 18, 19 itu maksudnya terus-terusan. Dan 2020 pada saat mau ke Amerika, tadinya mau ke US, dan pada saat kita keluar dari ke dubes US gitu ya, udah tuh di approve tuh, udah seneng banget tuh di approve gitu ya visanya. Pada saat keluar ngambil handphone, ngebuka HP, ngedengar kabar kalau ya pandemi udah masuk Indonesia. Oh ya. Jadi ya sudah udah. Jadi batal deh berangkatnya. Saya request sih, masuk ke kakak boleh nggak? Biar tiap tahun bisa ikut jalan-jalan. Oke, wah luar biasa sekali. 9 bulan bisa beli mobil, tiap tahun bisa jalan-jalan ke luar negeri ya. Iya. Impian semua orang, siapa sih yang nggak suka jalan-jalan? Betul, impian. Iya kan? Dan maksudnya dari situ jadi kayak mama tuh kayak sekarang ya, jadi semangat hidupnya tuh makin menggebu-gebu gitu ya. Kalau sekarang gitu ya, kayak misalkan kena flu kayak gitu aja tuh jadi, aduh ini gak boleh sakit nih, gak boleh sakit nih, harus sembuh gitu ya, gak boleh sakit ayo tetap olahraga, pokoknya harus stamina harus oke gitu loh, biar maksudnya kalau misalkan pergi-pergi jadinya kan ya fit terus gitu. Iya, maksudnya tidak menghalangi ya rencana pergi dan lain sebagainya. Betul. Tadi yang saya dengar peringkat 1 di Jawa Barat. Iya. Itu sebagai beauty entrepreneur. Oh, beauty soalnya entrepreneur. Kalau peringkat 1 di Jawa Barat, saya kira Ridwan Kamil ya. Berarti mengalahkan Ridwan Kamil. Oke, peringkat 1 di Jawa Barat sebagai beauty entrepreneur. Dan jalannya tidak mudah ya. Oke, nah sekarang kita akan berbicara flashback ke belakang tentang masa-masa sekolah di BPK Penaburan. Waduh, ini berbunga-bunga nih. Iya. Apalagi di sini tempatnya kan sekarang. Betul. Tapi saya enggak ya, saya enggak sekolah di sini soalnya. Ya udah nanti saya ceritain, Mister. Oke, nah sekolah ini pasti ya ada banyak memori yang baik, yang jelek juga pasti ada ya. Kesenangan bersama teman-teman mulai dari SMP, SMA. Nah, ada nggak momen yang mungkin great moment gitu, momen yang membahagiakan atau momen yang mungkin yang sangat menyedihkan ketika bersekolah di BPK Penabur ini? Iya. Kalau ditanya gitu ya, sekarang tuh pengennya apa? Pengen lo balik lagi ke SMA dulu. Beneran?
pengen loh balik ke SMA lagi gitu loh dulu gitu loh, yang taunya berangkat gitu sekolah walaupun butuh perjuangan ya, karena saya tipe orang yang nggak bisa bangun pagi gitu. Berarti sering banget telat, jangan dicontoh ya. Oh ya, oke. Itu dulu gitu, dulu ya. Dulu gitu ya. Terus kayaknya kan belum tahu cari duit gitu ya, taunya uang jajan enak kan, maksudnya mikirnya tuh nggak berat-berat, terus punya banyak temen, apalagi kita tahu kan BPK itu kan maksudnya seangkatan sampai berapa kelas, waktu zamannya saya aja bisa sampai 7 kelas gitu. 7 kelas. Kita punya teman-teman seangkatan tuh banyak banget gitu ya, itu kan masa-masa yang terus setiap hari ketemu temen yang jumlahnya beratus-ratus dengan berbagai macam karakter, berbagai macam latar belakang. Serunya bukan main, apalagi udah kelihatan kan nih saya tipe orang yang demen banget ngoceh, demen banget ngobrol, demen banget punya temen gitu loh. Serunya seru banget gitu ya. Terus kalau ditanya sama guru-guru sampai hari ini masih deket nggak? Masih, karena kan pasti berkesan nih untuk orang yang tipe bawel kayak saya ya. Karena tadi telat, kalau dipanggil guru jangan dicontoh, tapi ya karena sering berdiri di ruang guru dan kan hukuman dulu tuh benar-benar yang paling keren itu ya, yang paling keren loh, dihukum di ruang guru gitu ya, setengah hari melayani. Maksudnya membantu melayani guru-guru, ngebawain gelas atau ngebawain materi di kelas gitu loh. Jadi saya saya ambil positif ya, saya jadi lebih dekat ke guru-guru. Diambil positif ya kan, karena tahu banget. Masih ingat beberapa guru mungkin bisa disebutkan? Ya masih banget, barusan ketemu sama Pak Ubro di lapangan parkir. Ya. Jadi kan ngobrol dulu kan tadi kan. Ada lagi? Papras waktu masih jadi kepala sekolah, karena pernah nyita HP saya. Nah loh, ke sekolah nggak boleh bawa HP. Padahal sekarang dipakai terus ya, Pak ya? Oh, justru jadi sumber uang sekarang ya. Jadi sumber bisnisnya kan di situ. Pernah diambil HP-nya karena ketahuan bawa HP, tapi jadi tahu rumah Papras. Oh gitu, ngambilnya di rumah? Setelah 2 minggu disita, terus di akhir 2 minggu harus bawa orang tua ke rumah Papras karena wejangannya banyak banget, jadi harus di rumah Papras ngambilnya. Tapi sejak itu saya jadi deket loh sama Papras, makanya kenapa walaupun alumninya udah 15 tahun ya, sampai hari ini masih bolak-balik ke BPK kan ngebantuin proyeknya Papras juga. Oh, luar biasa. Banyak deh pokoknya di SMA gitu ya. Dan satu hal yang paling saya sampai hari ini berkesan gitu, kerasa banget ya, karena menurut saya sekolah di BPK ini ya dengan banyak murid-murid gitu dari berbagai macam latar belakang gitu ya. Jadi kita ini banyak belajar tentang karakter orang. Betul. Ya, bertemu dengan berbagai macam karakter orang, dan pendidikan di sekolah itu jauh lebih banyak daripada di rumah, karena dulu kan offline kan, belum pandemi. Jadi waktu di sekolah itu jauh lebih banyak daripada di rumah. Hari Sabtu pun kita sekolah kan dulu kan. Hari Sabtu pun kita sekolah. Jadi banyak dididik tentang akhlak, karakter, attitude tuh sama guru. Dan kita tuh maksudnya sama guru tuh takut dalam arti segan gitu loh, sama guru tuh segan gitu loh. Jadi kalau misalkan kita melakukan hal-hal yang tidak berdasarkan norma gitu loh. Ya contoh deh, saya perempuan ya pakai rok span aja kan pendek dikit, gunting. Itu kan salah satu pendidikan tentang attitude kan, tentang karakter, digunting. Terus misalkan lagi baju ya. Baju biasa kan zaman-zamannya alay kan, anak-anak ABG gitu kan, ABG-nya ABG gen yang dulu gitu ya, belum sekarang ya diketat-ketatin gitu ya, terus nanti dipanggil gitu ya. Mungkin kalau dulu jadinya benci kali ya sama guru ya. Oh, zamannya saya masih loh kalau pelajaran akuntansi ya, hitung-hitungan ya, nggak ngerjain tugas, mana tangan gitu loh, plok gitu ya. Dulu mah mungkin jadinya ngeyel gitu, kok guru kayak gini banget ya, guru sadis. Tapi sekarang ini setelah masuk dunia bisnis, saya jadi bersyukur banget loh, karena itu adalah pendidikan mental yang jadiin kita tuh pribadi yang kuat pada saat kita menghadapi dunia yang sebenarnya. Itu yang saya mau tanyakan selanjutnya. Seberapa besar sih impact-nya sekolah itu untuk masa depan yang sekarang dijalani? Ya,
karena saya cuma lulusan SMA, tidak merasakan sekolah Kuliah. di universitas gitu ya. Jadi masa SMA ini itu pengaruhnya tuh besar banget dalam perjalanan hidup saya. Yaitu ya tadi balik lagi ya, gimana bisa belajar memahami karakter orang dengan banyaknya yang jumlah ratusan nih teman-teman gitu ya di sekolah. Bahkan saya juga dekat dengan kakak tingkat ataupun adik tingkat ya karena aktif juga kan di kegiatan-kegiatan misalkan pensi kayak gitu kan. Dan di BPK kan banyak banget kan kegiatannya yang maksudnya kayak lomba gitu loh untuk umum gitu. Jadi itu jadi banyak teman gitu ya, dan tahu gitu ya berbagai macam karakter orang. Dan yang kedua adalah guru-guru di BPK itu yang ngajar tentang attitude, etika yang kita tuh nggak dapet di rumah gitu, disiplin gitu. Gimana cara kita bisa mematuhi sebuah aturan, apa hukumannya kalau nggak mematuhi. Kayak tadi kan saya handphone diambil gitu 2 minggu gitu loh. Ya dulu benci gitu loh, tapi setelah kerja jadi tahu. Oh, jadi tahu ya. Dan itu adalah latihan mental yang sesungguhnya yang nggak didapat gitu loh. Oke. Nah, itu saya kira lebih banyak berbicara tentang karakter ya. Berarti ada banyak hal yang bisa dipelajari selain akademik di tempat ini. Ya kagak pintar-pintar banget, Mister. Iya, enggak. Maksudnya kan ada hal-hal non-akademik yang diajarkan juga di tempat ini. Iya. Nah, apakah ada pendapat lain dari seorang Mei ini? Mengapa sih orang tua harus menyekolahkan anaknya di tempat ini? Oke. Selain pendidikan karakter. Iya. Oke. Menurut saya ya, karena BPK ini kan maksudnya sekolah yang dari zaman dulu ada. Bahkan mungkin kayak tante-tante saya yang sekarang udah umur 70 gitu, 80 pun udah lulusan sini kan, udah alumni sini gitu loh. Jadi enaknya adalah di saat kita sekolah di sini ya dengan jumlah orang-orang yang banyak gitu ya tadi gitu ya, dengan yang banyak gitu ya. Jadi lebih yang punya banyak temen kan, punya banyak temen lingkungan yang nantinya kalaupun kita nanti selesai dari sekolah, terutama kalau bisnis ini sangat diperlukan gitu. Membangun relasi, network yang banyak. Itu sih. Jadi nanti dalam kerja kan maksudnya bidang bisnis gitu ya kepake banget. Udah gitu dan sampai hari ini kan BPK itu masih terkenal dengan disiplinnya kan sekolahnya kan. Yang kalau misalkan yang Mister kan guru nih, kalau ada murid nggak ngerjain PR pasti kan ya udah nggak juga kan ngomong ya udah nggak apa-apa gitu kan, enggak kan, pasti kan ada hukumannya gitu kan. Dan maksudnya kita sebagai manusia yang katakanlah murid gitu ya yang belum banyak pengalamannya kayak gitu kan, itu maksudnya jadi dasaran kan, oh salah ini nggak ngerjain ini ada hukumannya kayak gitu. Meskipun di masa pandemi sebenarnya agak susah juga ya untuk menerapkan hal itu ya. Kan maksudnya kalau sekolah onsite mungkin hukumannya berdiri di ruang guru begitu, tapi kalau untuk masa pandemi mungkin memang agak susah. Masih kan Mister kalau hukuman kayak gitu kayak nggak ngerjain PR apa? Kalau nggak mengerjakan PR biasanya anak untuk diminta mengerjakan lagi. Kalau onsite ya, biasanya saya akan meminta anak untuk mengerjakan lagi. Tapi maksudnya di tempat silakan Anda harus mengerjakan sampai selesai. Kalau sudah selesai tunjukkan buktinya, kemudian baru boleh mengikuti pelajaran lagi. Biasanya itu yang saya lakukan. Kalau berdiri sih saya kira mungkin kalau saat ini kurang begitu mendidik ya. Anak hanya diminta untuk berdiri dan tidak menyadari apa kesalahan yang dia buat gitu ya. Oke, menginjak ke pertanyaan yang selanjutnya. Ada nggak pesan untuk guru? Kan dulu mungkin bertemu dengan guru-guru yang sudah lama gitu. Nah mungkin sekarang kan guru-gurunya banyak yang sudah baru. Ada nggak pesan untuk guru-guru yang lama atau mungkin pesan untuk guru-guru yang baru? Pesannya mungkin terima kasih, Mister. Terima kasih begitu ya. Yes, terima kasih karena memang yang disebut dengan guru jasamu itu benar-benar ya luar biasa gitu loh. Karena pendidikan itu kan gak 2 kali kan kita sekolah kan. Kita kan melewati itu kan hanya sekali seumur hidup gitu loh. Jadi ya thank you so much lah Mister, karena benar-benar masa-masa sekolah pendidikan yang didapat gitu loh dari guru tuh untuk kita nih benar-benar jadi kepake banget gitu.
memasuki dunia yang sebenarnya setelah Iya. lulus sekolah. Terutama yang karakter ya, pendidikan karakter. Yes, benar, pendidikan karakter. Nah, as number one tadi ya katanya, Ya, leader, tah? yes. Leader beauty entrepreneur di Jawa Barat. Kegiatan dan kesibukannya pasti luar biasa dong. Atau biasa-biasa aja? Menyenangkan. Menyenangkan, oke. Apa saja sih yang dikerjakan, bisa diceritakan? Kebetulan kan sekarang lagi pandemi ya. Jadi maksudnya diharapkan di rumah aja gitu loh. Dan beruntung sih udah nyemplung ke bisnis ini. Karena kalau misalkan nggak ada bisnis begini ya entah mau ngapain kan di rumah aja, nggak boleh pergi-pergi gitu loh. Kayaknya jenuh banget, bosen banget gitu Yes, loh. indeed. Iya, jadi maksudnya kayak misalkan apa mau nonton drakor apa kayaknya nggak guna banget gitu kan. Jadi saya memanfaatkan sehari-hari nih waktu. Yang pertama, jadi sering bikin konten. Kebetulan media sosial itu buat bisnis saya itu nomor 1 ya, dimana menaikkan omset bisnis itu lewat media sosial dengan cara social selling. Jadi saya membranding diri saya habis-habisan di media sosial. Jadi di dalamnya berarti saya harus kreatif bikin konten-konten. Ya, Promosi begitu istilahnya ya? Iya, jadi sekarang lagi musimnya apa sih? TikTok gitu loh. Jadi mau nggak mau main TikTok gitu loh. Tapi nanti ya ujung-ujungnya ya itu buat jualan. Bisnis gitu loh. Iya, untuk meningkatkan omset kan gitu. Jadi banyak bikin konten, mulai dari mungkin karena saya bergerak di bidang lebih banyak di kosmetik ya, bikin konten-konten make up kayak gitu loh, lebih sering, terus ngisi ke ada YouTube juga kayak gitu, terus sampai di Snap WA, Snap Story gitu loh, maksudnya aktif gitu loh setiap hari. Terus kegiatannya adalah sering banget belajar. Ya, jadi kebetulan saya orangnya suka belajar gitu ya. Maksudnya belajar tentang bisnis gitu loh, tentang ada update-update apa nih gitu loh. Setiap hari itu sering banget ikut training, sampai sering banget juga ngedengerin para motivator-motivator keren nasional Indonesia. Itu kan sekarang sejak pandemi banyak banget bikin live gratis kan, webinar, yang bisa kita ikutin ya sehari-hari kayak gitu. Terus terkadang juga memanfaatkan aplikasi-aplikasi online gitu loh untuk ngobrol sama tim gitu kan, karena kan fokus saya kan mengembangkan tim, mengembangkan orang-orang yang memang mau sukses juga gitu kan. Jadi banyak juga bikin training-training lewat aplikasi-aplikasi yang ada gitu. Dan itu sibuk-sibuk banget, saya sampai nggak pernah nyalain TV hampir di rumah gitu ya, nggak pernah nyalain TV. Jadi ngerasa dengan adanya kesibukan ini, kita sebagai manusia tuh ngerasa bisa memanfaatkan waktu yang ada setiap menitnya dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Wait, tadi disebutkan trainingnya setiap hari? Setiap hari? Jadi semacam webinar begitu setiap hari? Iya, semacam ya memang pakai Zoom, pakai live di Facebook, Instagram gitu loh. Jadi ada saatnya saya sehari-hari maksudnya mendengar, saya ikut sebagai peserta, ada saatnya juga saya yang memberikan training. Jadi ada 2. Iya, iya. Bapak dan Ibu Guru, trainingnya setiap hari loh, ini kita kalah. Sama kok, sama kayak murid kan, belajar sehari berapa jam sekarang? Sehari kalau dibilang jam satu jam, kalau di tempat saya ya di SD 1 jam pelajarannya itu kan 35 menit. Oke. Sorry, 30 atau 35 ya. Dan satu hari itu mereka belajar 9 jam pelajaran. Oke. Jadi kira-kira selesainya jam 11.40 untuk SD. Kalau SMP dan SMA saya kurang tahu ya. Iya. Tadi juga disebutkan bahwa sebagai leader nomor 1 di Jawa Barat, itu saya tertarik. Bagaimana sih bisa jadi nomor 1 itu? Kalau murid kan mau ranking 1 ya belajar. Iya. Nah kalau ini tahapannya bagaimana bisa jadi nomor 1 di Jawa Barat itu? Kuat aja sih, ya kuat, terus mentalnya juga kuat gitu, karena perjalanannya itu nggak mulus gitu ya, banyak batu-batu gitu ya, bahkan batunya tuh yang kerikil, yang sampai tajam, yang kalau misalkan kita injek aja bisa bikin si kaki ini berdarah gitu loh. Tapi di saat kaki berdarah tetap kuat melangkah.
Jadi sampai yang tadinya kakinya berdarah itu sampai baalnya gitu loh, sampai jadi kakinya kuat lagi gitu loh untuk melangkah di yang jalan kerikil tadi gitu loh. Terus-terusan aja berusaha, terus-terusan aja berjuang, dan nomor satu adalah karena punya impian. Ya, itu dia sih. Karena punya impian yang besar, akhirnya apapun itu perjalanan ya, banyak rintangan ya, dilewatin terus gitu. Ngimpi itu. Ngimpi atau punya impian? Beda. Oh, beda ya. Mimpi. Kalau saya juga tiap hari tidur malam juga mimpi, tapi beda ya, mimpi yang berbeda ya. Itu mimpi yang nggak butuh kerja ya, hanya butuh merem ya. Kalau ini berarti mimpi yang emang harus dikerjain gitu. Iya, jadi betul. kan sadar gitu. Jadi kan memanfaatkan setiap waktu yang ada untuk melakukan hal demi terwujudnya si impian tadi gitu. Bahkan sampai berdarah-darah. Bahkan sampai ya berdarah-darah. Wait. Dulu waktu awal bisnis kan dimulai di Cirebon. Ya sampai hari ini juga. Iya. Saya salah bertanya. Salah ya, enggak sih, benar sih. Udah online kan sekarang kan berapa Maksudnya, tahun. mengawalinya di Cirebon. Apakah dulu itu jadi nomor 1 dulu di Cirebon, kemudian jadi nomor 1 di... No, dari ngetok pintu satu-satu rumah orang. Oh. Dari mengetuk pintu satu-satu rumah orang. Nggak punya kendaraan kan, saya bilang kan tadi kan, belum punya mobil kan. Iya. Nggak bisa naik motor juga gitu loh. Jadi ya naik beca kemana-mana, naik angkot kemana-mana gitu loh. Dan dulu kan handphone BlackBerry aja kan nggak ada. Dulu masih SMS loh, yang bayar tuh berapa 500 perak gitu kan. Jadi kan tradisional banget kan orang bisnis zaman dulu. Sedangkan kan saya nggak punya yang toko gimana kan, benar-benar independen gitu loh. Jadi caranya adalah naik beca gitu ya ke rumah orang, ngetok-ngetok, tradisional banget ya, tapi itu jadi bikin lebih kuat sih gitu loh, karena kuat kan ngelewatin itu kan. Terus kalau misalkan ada orangnya ya syukur, kalau nggak ada ya udah gitu kan, pindah lagi gitu loh, ngetok rumah siapa gitu. Kalau sekarang kan enak, udah online. Yang tadi kan branding aja kan secara online kan. Kalau dulu mana ada gitu loh Instagram, mana ada story WA, story Instagram gitu loh, mana ada gitu loh. Dulu bener-bener. Jadi bayangin kita buka Instagram di Nokia 3310, kayak apa itu? Bunyinya gimana kalau SMS? Itu udah keren. Oh iya. Itu udah keren. Dulu lebih udah istilahnya udah poliponik kalau nggak salah. Iya, dulu masih mana monokrom. ada begitu. Iya, betul sekali. Kita sudah berbicara tentang sekolah, dan kita juga sempat berbicara tentang pencapaian tadi ya di awal, di mana menjadi nomor 1 sebagai beauty entrepreneur di Jawa Barat. Luar biasa, kita akan melanjutkan lagi ke segmen yang selanjutnya. Makin panas saja perbincangan kita, tetap kita akan istirahat terlebih dahulu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di Cosmic Podcast BPK Penabur, dan kita masuk ke segmen yang terakhir di mana kita akan mengulas tentang masa depan dari Mei ini, ya. Punya masa depan lah. Oh, pasti. Oke. Luar biasa. Kalau kita berbicara masa depan, ya, sekarang kan sudah sukses begitu ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke, sudah sukses. Nah, apakah di tengah kesuksesan yang sudah dirasakan sekarang ini, masih ada tidak goals atau harapan-harapan yang belum tercapai?
Ada? Banyak. Luar Banyak. biasa. Sudah sukses loh, padahal saya jadi malu. Harus upgrade kan katanya impiannya. Ya, ini quote-nya. Berarti quote-nya itu harus selalu Di-upgrade. upgrade. Hidup itu selalu upgrade. Oke, baik. Bisa diceritakan harapan-harapan atau goals yang belum tercapai mungkin? Harapan dulu ya. Oke. Harapannya itu ternyata menemukan kalau sukses itu adalah bisa membuat orang lain lebih sukses. Ya, bahagia sebenarnya itu tercipta dikala kita bisa mempengaruhi orang-orang di sekitar kita gitu ya untuk sukses kan, sukses yang sesungguhnya kan. Jadi harapannya yang sampai hari ini juga bikin semangat melewati setiap harinya dalam hidup adalah pengen banget supaya orang-orang di sekitar saya gitu loh, orang-orang yang selalu saya temuin ya, khususnya komunitas saya itu orang-orangnya di dalamnya itu ya sukses gitu. Harapannya sih seperti itu, dan harapannya emang udah punya kan sekarang ya sebuah komunitas yang isinya di dalamnya orang-orang yang bisa bermanfaat bagi sesama. Kayak gitu. Oke, indah sekali. Tapi kayaknya kalau untuk orang yang iri nggak bisa seperti itu. Lihat orang lain sukses itu sepertinya sesuatu hal yang sangat gitu ya mungkin. Dan ternyata yang membuka pintu rezeki kita itu kan dikala kita senang melihat orang lain punya pencapaian besar. Di saat orang lain punya prestasi yang besar, kalau jiwa kita, perasaan kita ikut senang, maka pintu rezekinya akan makin terbuka lebar. Tapi sebagai guru saya juga bangga loh melihat yang murid. Bukan murid saya sih sebenarnya. Ya, nggak apa-apa. Cuman ada murid yang lebih sukses daripada gurunya kan. Amin. Guru juga punya pemikiran yang seperti itu ya. Murid saya itu harus lebih pintar dan lebih sukses daripada saya. Kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Iya. Nah, apakah dengan kesuksesan yang sudah dirasakan sekarang ini sudah puas atau saya masih bisa nih untuk achieve something gitu? Yes. Puas itu kan membuat kita bersyukur sih, bersyukur kan, intinya bersyukur. Jadi bersyukur sampai hari ini gitu ya, sama Tuhan udah dikasih berkat anugerah yang luar biasa gitu ya. Dan masih punya impian, karena impian itu terus di-upgrade kan. Kalau misalkan impian yang nggak di-upgrade ya berarti kan segitu-segitu aja kan. Jadi dengan adanya impian yang di-upgrade, ya itu kan balik lagi bikin hari-hari kita tuh jadi pengen bermakna, pengen melakukan sesuatu yang berguna, yang bermanfaat gitu. Masih banyak goalnya ke depannya gitu, masih banyak banget ya. Sekarang mungkin sorry ya, maksudnya bukan pamer ya. Jadi kayak nggak apa-apa, pamer juga boleh kok. Ya kan, kalau bisnis emang harus dipamerin ya. Kalau misalnya dipamerin jadi nggak jadi inspirasi kan. Betul, sukses harus dipamerkan. Kalau nggak dia panggil ke sini. Kayak sekarang kan maksudnya udah punya rumah, mungkin kendaraan, ya pengen punya aset-aset lainnya gitu loh. Pengen punya aset-aset lainnya. Ya itu maksudnya impiannya masih banyak banget ya, karena ngitung juga kan, maksudnya kita masih punya orang tua yang masih lengkap sampai hari ini, masih ada papa dan mama, maksudnya sisa hidupnya nggak akan lama gitu ya. Dan di sisa hidupnya ini pengen banget gitu ya berjuang untuk benar-benar membahagiakan orang tua ini ya, dengan maksudnya lebih gampangnya ya kalau misalkan anak banyak duit ya pasti maksudnya orang tuanya juga happy, dibawa happy kayak gitu. Luar biasa impiannya, membahagiakan orang tua begitu ya. Iya. Tapi goalnya juga luar biasa, banyak sekali hal yang belum dicapai dan banyak banget. Secara tidak langsung memotivasi ya untuk bisa menuju ke situ. Oke, nah kita akan masuk kepada closing statement. Apakah ada pesan begitu yang ingin disampaikan kepada pemirsa dari Cosmic Podcast pada malam hari ini? Iya. Berhubung maksudnya saya berangkat dari seorang yang hanya lulusan SMA aja, yang mungkin di mata orang cuma lulusan SMA gitu bisa jadi apa gitu loh. Dan di sini saya mau ngebuktiin gitu loh, kalau
lulusan SMA pun bisa jadi orang hebat, bisa jadi orang yang bisa berguna, bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Dan hidup itu cuma sekali. Berhubung hidup itu cuma sekali, yuk berjuang gitu di saat yang ada sekarang gitu loh. Kita mempergunakan waktu kita untuk melakukan hal-hal yang penuh manfaat, berguna ya, supaya impian-impian kita itu bisa terwujud lebih cepat. Wah, luar biasa sekali. Pesannya sangat menyentuh. Tetapi ada satu hal yang saya pelajari dari seorang Mei ini. Tadi disebutkan bahwa kita meskipun seorang lulusan SMA, bukan lulusan perguruan tinggi, tapi kita tetap bisa mencapai apa yang kita impikan ya. Yes. Kalau saya pernah menyebutkan ini kepada pemirsa sekalian bahwa it's carpe diem, bahwa hidup itu adalah kesempatan dan kita mengambil kesempatan itu. Pada waktu itu mungkin tidak bisa kuliah karena ada kejadian yang luar biasa sampai di lowest point. Yes. Dan akhirnya itu yang membentuk seorang Mei ini menjadi seperti yang sekarang ini. Kuat. Ya, betul sekali. Kesempatan. Kalau kita punya kesempatan untuk kuliah, it doesn't matter, nggak masalah. Iya. Kayak saya deh nggak kuliah, yang pasti saya pengen pendidikan anak saya ya harus jauh lebih tinggi daripada orang tuanya. Iya, harus lebih baik. Harus lebih baik. Iya. Oke, itu yang bisa kita pelajari kurang lebihnya pemirsa dari Cosmic Podcaster pada malam hari ini. Dan saya berharap bahwa apa yang sudah kami perbincangkan ini bisa enlighten atau memberikan pencerahan ya kepada para pemirsa atau viewer dari Cosmic Podcast pada malam hari ini. Nah, sampai di sini acara Cosmic Podcast pada malam hari ini, dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan dengan guest yang lebih spektakuler dan juga punya cerita-cerita yang menarik untuk bisa kita bahas pada Cosmic Podcast yang selanjutnya. Bondan Adi Wibowo sign out. Good night and cheers, mate.